Dengan adanya banjir yang menyeluruh dan hampir mengepung wilayah bagian Indonesia, ini juga menjadikan masyarakat harus waspada karena dengan itu tadi ya, dengan melakukan dan merubah sistem cuaca, dan juga ini yang sangat mematikan. Dan aku bilang tahun 2006 sampai dengan tahun-tahun berikutnya akan menjadi tahun pemusnahan atau penuaian karma. Lautan dan lautan akan menjadi daratan, dan akan ada beberapa wilayah bagian Indonesia yang nantinya akan terpecah belah atau terpisah dari wilayah Indonesia yang bergerak. Wilayah Jawa Timur, kemudian masih di daerah Banten, Aceh, Sulawesi. Hati-hati, Sulawesi ini akan terdampak, bahkan Kalimantan yang tidak biasanya terkena dampak banjir, kali ini Kalimantan akan terendam. Dan kehancuran umat manusia ini tidak akan terjadi secara langsung, tapi ini akan perlahan-lahan dengan adanya itu tadi cuaca yang ekstrim. Kemudian juga di sini 1 tahun ini, aku melihat 1 tahun ini ya, kita akan sangat jarang sekali melihat matahari. Di 2026 kita akan mengalami kegelapan dan juga kita akan sangat jarang sekali bertemu dengan matahari. Dan tentunya dengan cuaca yang ekstrim ini juga akan menimbulkan penyakit, dan penyakit tersebut akan lebih menyerang ke bagian perut dan juga hidung dan juga tenggorokan. Kemudian selain itu juga di tahun 2026 ini kita akan mengalami 9 kali siklus pergantian gerhana matahari dan bulan dalam waktu yang bersamaan. Itu yang menyebabkan adanya kegelapan dalam masa 1 tahun ke depan ini ya, khususnya di tahun 2026. Dan juga di tahun 2026 ini juga akan ada fenomena di mana beberapa daerah nanti dan hampir menyeluruh bergantian kita akan mengalami hujan salju atau hujan es. Bahkan bisa jadi di beberapa tahun ke depan kita akan mengalami 4 musim. Dan aku lihat di sini juga masih dengan adanya banjir yang menyeluruh dan hampir mengepung wilayah bagian Indonesia, ini juga menjadikan masyarakat harus waspada karena banjir itu datangnya bisa tiba-tiba dan tidak bisa diprediksikan. Dan banjir ini juga diakibatkan karena adanya kerusakan alam semesta dan juga konspirasi dari bangsa-bangsa lain yang memang di sini aku melihat adanya bencana ini terbentuk dari adanya konspirasi bangsa lain yang memiliki tujuan dan niat ingin menjajah suatu bangsa atau negara dan juga melumpuhkan suatu negara dengan itu tadi ya, dengan melakukan dan merubah sistem cuaca, dan juga ini yang sangat mematikan. Dan aku bilang tahun 2006 sampai dengan tahun-tahun berikutnya akan menjadi tahun pemusnahan atau penuaian karma. Dan ini juga akan berdampak kepada perekonomian di Indonesia, dan akan banyak fenomena-fenomena lainnya juga di sini, dan akan banyak sekali konspirasi-konspirasi yang akan terjadi, termasuk nanti akan adanya bintang jatuh atau meteor yang akan jatuh masih akan mewarnai tahun 2026. Kemudian aku melihat juga di sini akan adanya dentuman keras yang aku yakinin itu adalah dentuman benda luar angkasa yang terjadi karena fenomena adanya pergeseran atau itu tadi pola gerhana matahari dan gerhana bulan yang memang sangat berdekatan ya terjadinya, sehingga ini juga akan sering kita melihat di langit nanti fenomena alam lainnya yang akan menampakkan semacam di malam hari kita akan melihat pelangi atau langit akan berwarna merah dan warna pink ya, dan ini akan masih terjadi di tahun 2026. Bahkan aku melihat di sini akan ada fenomena semacam lingkaran ya, semacam kayak puting beliung lingkaran ya, lingkaran di malam hari, dan ini juga aku yakinin ini adalah fenomena di mana suatu konspirasi juga, dan ini hampir berbentuk semacam kayak UFO piring terbang, tapi aku yakin ini adalah suatu suatu sistem yang ditembakkan dari satelit luar angkasa yang tujuannya adalah untuk memonitor atau mengawasi suatu daerah yang memang menjadi tujuan ya
daerah tujuan yang ingin sedang mereka taklukkan itu. Bahkan aku melihat di sini yang daratan akan menjadi lautan dan lautan akan menjadi daratan, dan akan ada beberapa wilayah bagian Indonesia yang nantinya akan terpecah belah atau terpisah dari wilayah Indonesia. Dan aku melihat di sini akan ada perang saudara, perang antar suku, dan juga masih memanasnya wilayah politik di bagian negara kita juga. Dan ini akan juga aku melihat adanya perang antar tetangga dan akan ada perebutan kekuasaan ya. Dan aku melihat di sini akan ada 3 daerah yang aku nampak jelas adalah di sini akan direbut oleh bangsa asing di tahun 2026. Akan terjadi konflik memanas dalam politik luar negeri, dan ini juga yang akan menjadi Indonesia tertekan. Dan mohon maaf tidak menakuti, tapi kita juga harus bersiap-siap, dan ini akan berdampak adanya persiapan perang dunia ketiga yang akan terjadi secara skala besar, yaitu skala dunia ya. Dan kita juga perlu waspada, kita nggak tahu tentang politik di luar yang sangat berubah-ubah ini juga tidak menutup kemungkinan jika nanti terjadi perang dunia ketiga akan berdampak kepada Indonesia itu sendiri. Dan beberapa tahun ke depan juga aku melihat di sini akan ada pergantian dari pergantian dalam pemerintahan dari pemerintahan republik akan menuju kepada pemerintahan kerajaan. Dan aku melihat di sini akan ada suatu daerah, khususnya wilayah Jawa Barat di sini akan terbentuk suatu daerah ya. Dan di sini aku melihat luas ya. Dan aku melihat di sini Jawa Barat ini akan meluas dan akan ada suatu aku lihat di sini ada tiga piramid yang akan ditemukan di wilayah bagian Jawa Barat yang tentunya sekarang kita mengenal adanya Gunung Padang. Di situ juga nanti akan memancarkan suatu sinyal dan energi, di mana yang aku yakinin ini juga adalah yang menandakan akan adanya suatu sistem atau suatu perubahan zaman atau masa di mana akan menentukan Indonesia ke depannya. Dan aku melihat juga di sini akan bermunculan di tahun 2026 ini beberapa piramid ya, beberapa peninggalan sejarah yang akan muncul, dan ini akan berbentuk piramid, dan itu akan 7 piramid ini akan mengelilingi ya pulau-pulau di Indonesia. 3 tadi yang sudah ditemukan aku lihat di sini di Jawa Barat, kemudian ada di wilayah bagian Sumatera, ada di wilayah bagian Papua, ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bisa jadi nanti antara Lombok atau Bali. Jadi 7 piramid ini juga nantinya akan menjadi suatu kekuatan untuk perlindungan atau proteksi terhadap negara kita, entah secara perlindungan secara bagian untuk nuklir kah atau apa, yang jelas 7 piramid ini diciptakan untuk melindungi negara tercinta Indonesia. Dan aku lihat di sini juga di tahun 2026 masih dengan adanya fenomena sesar Lembang yang terus bergerak, dan ini juga akan membahayakan wilayah bagian Bandung dan sekitarnya. Dan saat ini juga sudah mulai melemah ya, dalam arti melemah adalah kapanpun itu bisa menjadi suatu ledakan yang sangat luar biasa, dan ini juga akan menjadikan daerah tersebut menghilang atau longsor yang sangat luar biasa. Bahkan genangan air ini juga akan menutupi wilayah bagian tersebut. Aku lihat juga di sini untuk Jakarta, sebagian wilayah Jakarta juga waspada. Sewaktu-waktu air juga di sini sudah mulai tidak bisa menampung lagi, bisa meluap kapan saja, dan akan sangat berdampak kepada putusnya transportasi atau untuk ini ya, jalan ya, putusnya jalan untuk bepergian. Kemudian aku melihat di sini akan ada blackout atau kegelapan, mati listrik, mati juga sinyal handphone di tahun 2026. Dan karena dengan isu adanya politik luar negeri yang memanas, ini juga terdampak kepada beberapa wilayah di bagian Uni Eropa. Dan aku melihat di sini juga akan ada kecelakaan darat, laut, dan udara karena juga struktur bumi yang bergerak. Wilayah Jawa Timur, kemudian masih di daerah Banten, Aceh, Sulawesi. Hati-hati, Sulawesi ini akan terdampak. Mohon maaf, tidak ada niat menakuti, tapi bersiap. Daerah Halmahera, Sulawesi itu juga akan terdampak pada
aku melihat di sini gelombang tinggi, ya. Entah ini tsunami kecil, entah disebut tsunami, entah ini badai. Yang jelas aku melihat di situ diawali dari awan, ya, awan yang berputar-putar, puting beliung. Kemudian di sini terjadi longsor, kemudian ada air yang mengalir, ya, dan menyapu beberapa wilayah bagian Halmahera, Sulawesi, dan kemudian di sini aku melihat gelombang yang sangat tinggi. Dan aku melihat juga di sini di wilayah Jawa Tengah, hati-hati wilayah perairan khususnya yang berdekatan dengan perairan di sini, Demak, Kudus, mohon maaf, bukan menakuti, hati-hati. Ini juga akan terendam oleh air. Bahkan di sini mohon maaf, wilayah Gunung Muria juga akan terjadi longsor. Banyak sekali, hampir wilayah-wilayah atau gunung-gunung ini aku melihat longsor, ya. Khususnya di pegunungan ini banyak yang longsor, dan itu juga yang aku takutkan bahwasanya terjadi pergolakan air yang akan menutupi wilayah Indonesia. Tidak ada yang persis. Aku melihat di sini seperti yang aku bilang tadi, daerah Sulawesi, Banten, kemudian Jawa Timur, dan yang paling parah di sini aku melihat adalah wilayah bagian Kudus dan juga Jogja, daerah Bantul. Kemudian di sini wilayah Sukabumi, Pangandaran, wilayah Lombok, NTT, NTB, Kalimantan juga hampir merata, menyeluruh. Aku bilang ini semua, tidak ada yang tersisa. Maka aku bilang tadi hampir semua terendam. Dan aku melihat di sini longsor juga yang mungkin kalau hanya banjir saja tidak akan berdampak, tapi ini diawali dari longsor kemudian dengan disapu oleh air rob atau banjir yang airnya cukup deras dan kencang. Dan ini juga yang sangat menakutkan adalah hal tersebut ini juga karena faktornya adalah itu tadi, hutan kita juga yang rusak, ya. Bahkan Kalimantan yang tidak biasanya terkena dampak banjir, kali ini Kalimantan akan terendam. Saya bagian Ancol dan juga Jakarta Utara, dan ini aku bilang hampir setiap tahun, ya. Bahkan nanti di sini aku melihat juga daerah Bekasi dan sekitarnya ini juga intensitasnya sangat tinggi, dan juga ada beberapa juga kampung yang akan tenggelam menuju akhir zaman dan menuju pecahnya Perang Dunia Ketiga. Banyak manusia sekarang ini yang bukan mencari Tuhannya tapi mencari hal yang lain. Dan seperti yang aku selalu sebutkan, alam semesta dan isinya ini juga akan bereaksi ketika manusianya juga sudah melupakan Tuhan, bahkan manusianya juga sudah menyembah kepada yang lain. Disadarin atau tidak disadarin bahwasanya banyak sekali manusia sekarang hanya karena kepentingan diri pribadi, ya, hanya karena ego dan ambisi seseorang untuk bisa menjadi kaya, beliau juga menyembah kepada selain Tuhan. Bahkan di tahun lalu aku sudah memperingatkan bahwa marilah kembali ke jalan Tuhan dan juga ke jalan Allah, fafiru ilallah, bahwasanya segala sesuatu hal di dunia ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, ketika kalian mempercayai mitos-mitos tentang sejarah, ya, mohon maaf, ini hanya sekedar contoh. Misalnya, ketika kalian menganggap bahwa diri kalian memiliki kekuatan seorang, misalnya, ini misal saja, ya, misalnya Nyi Roro Kidul, apakah beliau bisa menyelamatkan bencana ini? Apakah dengan kesaktian kalian bisa memanggil dia, atau apakah beliau bisa menyelamatkan? Tidak. Bahwasanya itu tadi, marilah kita kembali ke jalan Allah, karena satu-satunya jalan adalah jalan lewat sepertiga malam kita, lewat sholat kita, lewat iman akidah kita, dan juga keyakinan kita serta doa dan tangan kita yang menengadah kepada Allah, mohon perlindungan Allah, maka di situ akan ada syafaat. Jadi banyak sekali manusia sekarang ini yang tidak mencari Tuhannya tapi mencarinya adalah kepada hal-hal yang gaib, di mana hal gaib ini adalah terkadang kalau bagi manusia yang cetek pikirannya itu bisa menyesatkan hidup mereka.
wabah seperti yang aku bilang, akan ada beberapa penyakit, dan juga di sini banyak orang hampir menyeluruh ini akan terserang penyakit. Bahkan wabah flu super burung ini juga sudah terjadi di Indonesia, dan aku melihat fenomena ini juga di tahun lalu. Dan yang paling terpenting adalah di tahun ini juga kita akan bersiap-siap, kita akan mengalami krisis moneter. Itu yang paling terpenting, dan kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Apa yang harus dipersiapkan yaitu untuk berhemat dari sekarang juga, karena kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Yang jelas ketika negara Uni Eropa sedang bersih tegang, itu juga menandakan akan ada sesuatu hal yang besar yang nantinya akan juga menghancurkan umat manusia. Dan kehancuran umat manusia ini tidak akan terjadi secara langsung, tapi ini akan perlahan-lahan dengan adanya itu tadi cuaca yang ekstrim. Kemudian juga di sini 1 tahun ini, aku melihat 1 tahun ini ya, kita akan sangat jarang sekali melihat matahari. Kalau untuk pemerintah saat ini khususnya adalah bagaimana caranya menjaga persatuan dan juga memberikan solusi untuk masyarakat agar masyarakat juga di sini artinya merasakan yang namanya pemerataan ya, ekonomi yang merata ya. Karena saat ini yang digembar-gemborkan dari masyarakat adalah bagaimana caranya kita ini bisa bertahan untuk hidup ya. Karena lagi-lagi yang membuat manusia itu berontak, yang membuat perpecahan antar suku, antar negara atau isu-isu lainnya adalah ketika perut lapar. Lagi-lagi adalah perekonomian yang merata akan menjadi solusi untuk bisa membangkitkan kembali semangat masyarakat Indonesia untuk membangun membangun Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Untuk masyarakat Indonesia khususnya dengan adanya siklus dan fenomena alam serta alam yang tidak baik-baik saja, sebaiknya kurang-kurangi keluar rumah dan juga kurang-kurangi jajan ya, jajan di luar. Karena apa? Saat ini virus itu menyebar lewat udara yang kita hirup ya. Jadi udara sekarang kita ini sedang menghirup udara yang tidak baik-baik saja. Bahwa di balik adanya isu penyakit ini juga virus ataupun penyakit ini disebarkan melalui udara. Bahkan ini bukan hanya terjadi kepada manusia, dari hewan pun akan menular kepada manusia. Begitu juga dari manusia bisa tertular lewat hewan itu tadi. Jadi ini akan sangat membahayakan, terutama juga dengan adanya kejadian COVID kemarin dan juga vaksin itu juga sangat melemahkan imun kita. Maka kita juga harus bisa menjaga badan, pola hidup sehat juga, jangan jajan di luar rumah, dan juga lebih baik kalau tidak penting kemudian harus diam di rumah. Kemudian juga kita mulai dari sekarang menggunakan masker ya. Kalau misalnya kita bepergian, ingat gunakan masker, dan juga jangan lupa untuk sediakan selalu desinfektan atau cuci tangan ya. Kebersihan itu sih yang untuk kecelakaan, jelas dengan adanya cuaca ekstrim ini banyak sekali penerbangan ya, khususnya yang memang di sini penerbangan itu juga akan terganggu ya, karena di sini juga awannya tebal, hujannya juga, curah hujan juga yang sangat tinggi. Kemudian juga di sini kalau aku lihat ya di atas langit, bukan langit ini juga ada hampa udara. Artinya ketika pesawat ini juga melakukan penerbangan itu juga akan terjadi siklusnya kayak hilang oksigen sehingga menimbulkan pesawat itu kecelakaan atau jatuh ya. Kemudian juga kalau di darat itu aku melihat di sini banyak sekali jalan-jalan rusak, kemudian banyak sekali jalan-jalan juga yang goyang ya, sehingga menimbulkan kecelakaan. Dan juga apalagi kalau posisinya yang menyetirnya itu adalah mengantuk. Kemudian banyak sekali jalan-jalan yang retak dan juga longsor, karena itu tadi berkaitan dengan tanah longsor ya siklusnya di tahun ini. Dan juga untuk di laut juga, laut sedang tidak baik-baik saja, gelombang laut juga sekarang juga sedang siklusnya adalah sedang terombang-ambing dan cukup kencang, deras, dan juga dibarengi dengan itu tadi siklus yang sangat angin tropis aku bilang ya. Ini siklus anginnya juga cukup tinggi sehingga bagi yang melakukan perjalanan laut juga ini sangat membahayakan, dan kita harus waspada, hati-hati, tetap membaca doa ya dimanapun kita bepergian. Dan yang melakukan bepergian sebaiknya kita juga berdoa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala.